Oke, selanjutnya, jadi dalam hidup ini kita sangat banyak perjuangan ya yang akan kita lalui. Teman-teman, dari perjuangan ini ya akan timbulnya sebuah motivasi. Jadi saat ini saya akan membawakan materi terkait dengan motivasi. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Bibi Olivia. Saya brand trainer ya. Jadi saya bagian dari Rumata juga. Ya, tadi sebenarnya Pak Rumata ya. Oke. Di sini sedikit dari identitas saya ya. Oke, dan kita follow. Saya. Oke. Namanya Wiwin Brain 06 ya. Oke ya. Saya. Kalau teman-teman mau menghubungi saya bisa dari DM atau by WhatsApp. Oke. Sudah dicatat Instagram saya. Kita lanjut ya. Oke, di sini saya ambil pengertian motivasi. Saya minta tolong satu orang yang baca. Motivasi adalah penggerak yang menimbulkan rasa ingin bisa, ingin sukses, ingin mencapai tujuan tertentu. Oke, penggerak ya. Motivasi itu penggerak. Teman-teman, pasti kalian pernah mengalami hal ya yang tiba-tiba munculnya penggerak dari dirinya kalian. Penggerak itu yang disebut dengan motivasi ya. Jadi tadi saya sudah suruh kalian untuk berpikir kira-kira perjuangan apa yang kalian lalui, yang kalian lakukan sampai dengan detik ini ya, sehingga tumbuhnya motivasi dari dirinya kalian. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, kira-kira siapa di sini yang pernah berjuang, ya? Kalau nggak pernah ya tidak apa-apa. Pernah berjuang tapi nggak Pernah dihargai. berjuang tapi nggak dihargai. Nah, itu berarti ada cerita yang indah di balik itu. Siapa tadi berjuang tapi nggak dihargai? Oke, teman-teman, ini pengertian dari motivasi ya. Kita lanjut dulu. Oke, di sini ada tujuan dari motivasi ya. Tadi motivasi adalah penggerak. Tujuannya untuk apa? Ya, saya minta coba di bagian sana. Ya, namanya kan? Alfred. Ya. Oke, Alfred. Silakan Alfred. Tujuan motivasi itu apa? Bukan dia. Secara umum, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tidak. Jika itu apa? Tidak. Oke, intinya yang kecil ya. Di university. Cerita yang bisa kita ambil dari sini, ya, dia adalah seekor ayam yang sangat kecil. Tubuhnya mungil sekali. Ya, walaupun saya kecil, lebih mungil dia. Ya, lebih mungil dia. Sangat mungil teman-teman. Dia, ya, ceritanya dia itu hidup bersama ayahnya. Ya, saat dia tinggal di hutannya dia adalah ayam yang kecil. Nah, dia itu punya hobi ya teman-teman. Dia punya hobi yaitu bermain bersama teman-temannya. Ya, namanya juga ayam kecil kan? Ayam kecil. Oke. Dia punya hobi untuk bermain dengan teman-temannya. Suatu hari dia itu punya impian untuk membahagiakan ayahnya. Dari impian membahagiakan ayahnya, dia punya motivasi. Ya, saya ini harus bisa membahagiakan ayah saya. Teman-teman di sini ada yang pengen membahagiakan orang tuanya tidak? Ada. Ada. Oke, nanti kita akan nyampe ke sana. Nah, sekarang teman-teman, dari impiannya pengen membahagiakan ayahnya, dia ikut pertandingan. Dia ikut pertandingan. Karena tubuhnya yang kecil, dia itu sangat diragukan oleh pemain di dalam timnya. Tapi ya, saat permainan itu berlangsung, ternyata semua pemain sudah capek ya, kelelahan. Sedangkan si ayam kecil ini dia adalah peran pengganti ya. Nah, saat semua sudah capek, ya sudah tidak ada yang bisa menggantikan lagi kalau bukan si ayam kecil ini. Saat ayam kecil diikutkan serta ya dalam tandingannya, ternyata dia mencetak 1 gol. Bayangkan ayam kecil ini yang dianggap remeh, ya dia bisa cetak gol.
dia tidak mencetak gol, dia mengingat saya harus membahagiakan anak saya. Itu adalah sebuah motivasi teman-teman ya, yang menggerakkan dia untuk tetap semangat. Walaupun saya kecil ya, tapi saya yakin saya bisa membahagiakan ayah saya dengan cara apa? Memenangkan pertandingan itu. Ya, setelah itu dia mencetak gol dan dia sangat dibanggakan oleh seluruh orang yang ada di kampungnya. Ya, kalau seluruh orang berbangga berarti ayahnya bangga. Itu ya teman-teman. Jadi motivasi dari si Little Chicken ini ya. Teman-teman pastinya juga kalian pengen membahagiakan orang tua ya kan? Tadi siapa yang pengen membahagiakan orang tua? Semua. Semua, tapi kamu enggak kan? Oke, semua ya. Kira-kira kamu membahagiakan orang tua dalam rangka apa? Pengen kerja. Oke, pengen kerja ya biar tidak jadi beban di keluarga. Oke, udah lanjut ya teman-teman. Mantu beban keluarga. Oke, di sini kita masuk ke jenis motivasi. Saya minta tolong ya kamu tolong bacakan. Jenis motivasi satu, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Adanya kemauan yang kuat, usaha yang gigih, niat dan keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, disertai doa dan ibadah yang rajin. Dua, motivasi yang berasal dari orang lain untuk memenuhi harapan orang tua ingin mendapat hadiah. Oke. Ya teman-teman, jadi motivasi itu ada dua ya. Yang pertama motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri, ya, dari dalam diri kita sendiri. Nah teman-teman punya cerita ya dari diri saya sendiri ya. Saya awalnya saya seperti kalian, ya. Saya dari Kru teman-teman. Jadi saya ini asalnya dari Kupang, ya. Saya direkrut di Kupang. Direkrut kita ada 60 peserta, teman-teman. Saya datangnya paling terakhir. Saya orang ke-60 yang datang di ruangan itu untuk ikut seleksi. Dan singkat cerita saya juga dipilih ya. Saya juga dipilih. Jadi kita ada 10 orang. 4-nya cewek, 6-nya cowok. Nah, kita berangkat dari Kupang ke sini ya. Kita awalnya tinggalnya di mes. Setelah kita 1 hari di mes, teman-teman, saya dan teman-teman cowok saya itu dipisahkan ya. Jadi kita cewek di mes Tegalsari, cowoknya di Tegaljaya. Nah, kita akan aktif bekerja. Tapi sebelum aktif bekerja kita harus training dulu ya kayak kalian. Nah, saat training hari pertama ternyata ketiga teman cewek saya itu pengen pulang. Ya, teman-teman pengen pulang dari Kupang. Kenapa? Karena mereka tidak nyaman. Siapa di sini yang anak-anak? Oke, banyak ya. Asli Bali? Banyuwangi. Bandung. Kita dari Flores. Dari Korea. Kita petani kan ya? Iya. Bangga. Tapi saya Korea sana ya, jangan saya dong di sana. Oke, teman-teman ya. Setelah kita training ya, besoknya kita akan berempatan nih teman-teman. Ternyata tempatannya lumayan jauh dari tempat training ke bukan dari tempat training ya, dari mes kita. Saat kita sudah diantarkan ke tempat yang baru, ya, kebetulan kita mesnya dekat toko yang akan kita kerja ya, yang aktif di sana. Nah, setelah kita kerja hari pertama itu kan pastinya kita punya cerita ya, kan? Anak baru, di tempat kerja baru, lingkungan baru, suasananya baru, bahasa pun baru, ya. Kalau kita bahasa Kupang kan beda ya, kalau dari sini ya kan. Nah, jadi teman-teman, pulang dari kerja pastinya kita berkumpul dan kita cerita ya pengalaman gimana hari ini, kan? Dan teman-teman saya itu pengen riset. Di antara 10 orang saya itu paling muda, ya. Di antara 10 orang saya itu paling muda. Percaya dong ya. Percaya lah. Nah, teman-teman dengar ya. Nah, jadi setelah hari pertama itu ternyata mereka pengen pulang. Yang mereka tuh gak nyaman kerja di sini. Oke, di sini saya gak punya saudara ya. Teman-teman saya gak punya saudara. Saya juga gak kenal siapa-siapa selain 10 orang yang kenal sama saya di sini, ya. Setelah itu mereka memutuskan untuk pulang. Jadi kita cewek 4 orang tadi ya. 2 orangnya pulang terlebih dahulu. Ya,
bulan ini, bulan Agustus itu semua teman-teman saya pulang berpulang. Bayangkan saya tinggal sendiri di sini, kan nggak ada saudara. Tapi yang buat saya kuat di sini apa? Saya nggak mau pulang kalau saya belum ada apa-apa. Ya, sedangkan saya ke sini teman-teman, saya juga nggak kenal sama mereka. Kita kenalannya di pas training, ya. Jadi mereka udah pulang berubah, ya saya sendiri di sini, tapi saya kenal sama ada kepala pokok dia beda banget. Ya, jadi saya kayak udah kayak saudaranya mereka. Ya, jadi saya ke sana ke sini, saya jalan mereka, bayangkan saya nggak punya motor gitu. Terus saya nggak mau pulang nih, luar biasa kan? Luar biasa ya. Kalau saya ke mereka berarti udah saya nggak akan ada di sini, saya nggak akan jadi trainer. Ya, jadi mereka udah pulang, terus itu saya tetap di sana, ya saya tetap di toko. Waktu beberapa berjalan saya nyaman dengan kerjaan saya. Kemudian saya ke jenjang berikutnya, ya dari itu saya ke Acos, dari itu saya ke Cos, ya kemudian saya jadi kepala toko. Setelah itu saya mengikuti karir internal, sehingga saya berada di sini. Ya kalau saya ikuti teman-teman saya, berarti saya ada di sini. Ya teman-teman. Kira-kira motivasi yang bisa kalian dapatkan dari cerita yang sudah saya sampaikan itu apa? Perjuangan. Enggak masuk. Apalagi? Jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Usaha dan juga hasil. Jadi kalau Jangan pulang sebelum. jangan pulang sebelum Jangan pulang sebelum apa? pandang Sebelum dulu. nikah. Oke teman-teman ya. Pesan saya ya. Kalau kalian sudah nanti itu ya. Kalau namanya yang baru itu pasti hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu belum nyaman kan. Bahkan 1 bulan itu belum nyaman di toko. Ya, menurut saya seperti itu. Karena saya juga pernah seperti kalian. Tapi yang buat nyaman apa? Kalian dapat tidur satu orang itu, ya. Entah orang yang satu desa sama kalian atau satu bahasa sama kalian, bahkan yang tidak satu bahasa pun, coba dekatkan diri. Karena mulai pembicaraan itu dari dirinya kalian sendiri, ya. Ciptakan kenyamanan di tokonya kalian. Jadi jangan cepat-cepat resign, ya. Pikirkan dulu saya mau kerja ini untuk apa. Kamu mau kerja untuk apa? Untuk masa depan. Oke, berarti untuk kerja untuk masa depan kamu. Untuk modal nikah. Kerja untuk orang tua. Modal nikah di Kerja untuk diri sendiri sama keluarga. Kerja untuk mendapatkan uang. Meringankan beban orang tua. Oke, luar biasa. Oke teman-teman ya, sebelum kita bekerja, kita harus punya tujuan. Saya mau kerja untuk apa? Oh saya mau kerja untuk nanti beli motor. Oh saya mau kerja untuk nanti beli tanah di Bali, ya kan? Oh saya kerja untuk nyari jodoh di toko, gitu. Oke ya. Siapa tahu. Dari kalian aja, ya. Yang penting punya tujuan dulu nih, saya kerja untuk apa? Ya. Kalau nggak punya tujuan, nanti kalian yang kesini, oh kebanyakan tulisan dulu, malas deh, udah, Bu, saya mundur ya, besoknya saya udah pekerjaan lain. Padahal belum dapat kerjaan. Mundurnya karena nggak ada tujuan ke depannya mau ngapain, ya. Dan dihadapi dengan beberapa banyak kuis, makanya langsung mundur. Tapi kalau punya tujuan, oh, saya mau kerja karena saya mau beli motor, kan? Mau sebanyak apapun rintangan yang kalian lewati, pasti kalian akan berpikir, saya mau beli motor, saya mau beli motor, saya mau beli motor. Jadi rintangan itu pasti bakal kalian lalui. Ya teman-teman. Entah itu motivasi dari diri kalian tadi, ya saya mau beli motor. Kemudian dari orang lain, saya mau bahagiain orang tua, saya mau meringankan beban orang tua. Kalau saya nggak kerja, ya berarti orang tua akan mengeluarkan uang untuk saya mau miskin kayak minta uang. Saya mau nongkrong harus minta uang, ya. Saya mau karaoke harus minta uang. Astagfirullah. Iya kan? Kalau Bu minta uang, Bu mau ngapain? Karaoke Bu nggak ada. Bu minta uang mau ngapain? Ini Bu mau beli jajan di depan. Oke, boleh. Jajan itu berapa? Kali coba dapat 5.000. Ya kan? Tapi kalau kalian udah kerja, ya udah dapat penghasilan sendiri, ya kalian nggak bakal minta ke orang tuanya kalian. Udah ada duit tanggal 28, ayo guys karaoke. Ayo guys, mendem.
Beban orang beban. Ya, jadi kalian harus punya tujuan, ya. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, di sini faktor meningkatkan motivasi. Jadi kalau misalkan tadi kalian yang mau kerja itu, oh pernah ya ada yang mau kerja itu karena mengapa? Karena untuk mengisi waktu luang aja. Luar biasa ya teman-teman. Itu menurut saya kegabutan yang menghasilkan uang ya. Kegabutan yang paling Kegabutan yang menghasilkan uang berarti tidak mengisi waktu luang aja ya. Oke, tapi teman-teman kalian harus punya motivasi dalam hidup kalian ya. Agar kalian itu bisa berjuang. Perjuangan itu indah kalau kalian sudah mendapatkan hasil. Ya. Faktor yang bisa menimbulkan motivasi itu ya, saya minta tolong untuk dibacakan. Ya. Faktor meningkatkan motivasi. 1. Setiap usaha belajar perlu ditetapkan dengan tujuan yang jelas. 2. Mempunyai rencana masa depan. 3. Merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. 4. Memahami setiap hambatan yang dihadapi. 5. Mau menerima masukan dari orang lain. 6. Berdoa untuk keberhasilan. Oke. Faktor yang meningkatkan motivasi ya teman-teman. Ini penting buat kalian besoknya di Toko. Ya. Kalian tuh harus punya usaha, niat dari dirinya kalian sendiri. Kalian nyampe Toko, suasananya bakal kayak gini teman-teman. Di sini kalian nyampe, buka kursi, duduk, ketawa-ketawa, main handphone, rumah masuk, dan kuis, ya kan belajar. Nyampe Toko enggak? Ya, kalian datang ke Toko, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ya kalau kalian tidak selesai. Ya, simpan tas di belakang, kemudian ambil kursi kaca, ngelap kaca, dan ngobrol gitu teman-teman kalau kalian anak baru. Ya, pastinya kayak gitu. Ya, kemudian kalian harus menimbulkan motivasi dalam dirinya kalian. Hari pertama saya itu kayak gini, teleponnya kayak gini gitu kok. Ya, saya harus seperti apa besok? Ya, kalau mungkin hari ini saya diam-diam ada di toko, berarti besoknya saya nanya Pak, saya kerja apa lagi ya Pak? Pak tugas saya apa lagi ya? Tugas saya apa lagi ya? Nanya dari toko. Ya, kalian harus mau belajar, ya, agar bisa beradaptasi juga di toko, ya teman-teman. Kemudian kalian ini harus bisa mendengarkan nasihat dari orang lain juga atau masukan dari orang lain. Contoh, kalian ngelap kacanya, oke, ngelap kacanya dari atas ke bawah, ya. Tapi nyampe itu ada prosedurnya lagi. Dari atas ke bawah, tapi seperti apa? Kalian akan diajarkan, ya. Oh caranya seperti ini ya, seperti itu. Jadi kalian nyampe toko, kalian harus bisa menerima segala masukan yang disampaikan. Contoh, kalian bakal disuruh penawaran karena kalian bakal jualan, kan, teman-teman. Kalian bakal jual SM, ya kan, serba gratis. Nah, kalian itu harus bisa penawaran. Kamu udah nyampe toko, ternyata nggak bisa penawaran, yang kalian bakal dikasih tahu lagi sama di toko. Penawaran itu kayak gini loh, ya. Kamu udah penawaran belum? Ya, ini penawaran itu seperti ini. Oke, silahkan dikoreksi. Ini saya penawarannya seperti apa ya? Mau nyampe rumah, lihat macam ini. Ayo, saya harus bisa penawaran. Ya, jadi belajar dan bisa masukan dari orang lain. Juga ingat berdoa ya, teman-teman ya. Atau siapa yang nggak pernah berdoa di sini? Oke, siapa? Oke, teman-teman kita lanjut ya. Oke, di sini pasti gambar yang sering kalian lihat. Sering atau enggak? Siapa yang nggak sering lihat gambar ini? Yang nggak sering boleh angkat tangan. Nggak sering ya? Kalau macam motivasi berarti kamu. Oke, baik. Teman-teman di sini kalian bisa lihat yang ini ada pertunjukan. Ya, pertunjukan apa ini? Bukan film, Bang. Oke. Nah, teman-teman ya, orang-orang itu tidak pernah melihat prosesnya kita. Ya. Orang-orang itu hanya melihat hasilnya saja. Ya. Contoh kayak gini. Dia nggak tahu di belakang itu piringnya udah berapa kali yang hancur, ya udah berapa banyak yang hancur. Ya. Contohnya apa? Kalian yang kerja udah berapa kali? Coba ini siapa yang sudah berkali-kali dari kerja? Nah, katakan aja nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Udah berkali-kali. Besok kalian dapat kerja, ya kan? Kalian dapat kerja pasti baru ada di sana. Gak tahu perjuangan kita, ya kan?
Ya. kita dapat kerja ini ya butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Ya, atau mungkin kita cari kerja nggak dapat. Orang pada bilang, itu anak sebelah nganggur aja nganggur. Dia nggak tahu orang kerja nyari kerja. Jadi orang itu cuma melihat ya teman-teman, melihat hasil yang ada. Entah itu buruk ataupun bagus, dia cuma tahu hasilnya, dia nggak tahu betapa susahnya kita mendapatkan sebuah hasil itu. Ya, seperti itu. Coba kalau kalian tahu juga tadi, ya contohnya kalian bagi penawaran. Ini contoh ya teman-teman, contoh kalian ada penawaran. Kalian tuh sudah observasi belum? Sudah. Sudah penugasan? Sudah. Nah, kalian sudah coba jadi kasir? Sudah. Kalian penawaran kan? Ya. Produk apa yang kalian dapat? PSN. Oke, kalian tawaran konsumennya mau? Enggak. Enggak. Besok di toko ya, besok di toko. Kalian bakal ditanya nih sama staffnya. Kamu PSN-nya udah dapat berapa? PSN-nya baru dapat 1, Bu. Penawaran nggak kamu tadi? Penawaran, Bu. Penawaran kok harganya cuma segini? Jadi dia itu cuma melihat hasil. Ya teman-teman. Kalau cuma melihat hasil, saya harap teman-teman silakan simpulkan motivasinya kalian. Oh saya dapat segini, ya. Targetnya 6 misalkan. Item PSN-nya, berarti saya harus dapat 7. Saya harus lebih dari target. Ya, kalau misalkan targetnya 6, saya kenalan aja deh mau dapat berapa ya udah apa. Yang penting saya dapat penawaran. Gak perlu kayak gitu teman-teman ya. Itu aku gak butuh anak-anak kayak gitu. Ya, itu bentuknya kayak kerupuk. Ya, kena angin udah lempeng. Ya, apalagi kena air. Hilang nggak tuh? Hilang nggak tuh? Ya. Jadi kalau misalkan kalian dan berkata ingat motivasi bisa tumbuh dari diri kita sendiri dan dari orang lain ya. Kalau misalkan besok di dalam ternyata kalian punya masalah ya, punya masalah. Ingat teman-teman kalian itu bisa selesaikan masalahnya kalian ya. Ingat saya kerja ini saya mau beli motor. Sebelum saya dapat motor saya nggak mau riset ya. Saya mau kerja biar saya itu keluar dari list beban orang tua ya. Saya keluar dari list beban orang tua. Jadi kalau saya belum keluar dari list beban orang tua atau saya sudah keluar dan saya masuk lagi, saya nggak mau ya. Jadi kalau saya udah keluar dari list beban orang tua ya udah keluar, jangan masuk lagi ya. Jadi seberat apapun masalah kalian di toko, jangan resign kalau kalian belum dapat kerjaan lain ya. Kalian harus punya motivasi. Oh, saya dapat motor nih, saya nggak mau resign, saya harus memperbaiki pekerjaan saya. Oh, mungkin tadi saya kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini. Atau mungkin kalian butuh penilaian orang lain bukan penilaian kalian. Kak, tadi saya udah menawar, tapi pemimpinnya nggak mau. Kira-kira kurangnya saya di mana? Oh, kamu kurang senyum, oh kamu kurang ceria. Ya, kalian bisa senyum nggak? Bisa. Oke ya. Jadi kalian kalau misalkan besok ada hambatan itu, ada kendala itu, silahkan dikoreksi dulu dari diri kalian. Saya kira-kira kurang apa? Ya. Setelah saya kurangnya A, poin A. Coba minta tim temannya kalian menilai kalian. Kira-kira penilaiannya sama sih dengan saya. Ya. Kak, saya kurangnya di poin apa ya, Kak? Oh, kamu kurangnya di poin ini. Oh, ternyata sama. Dia menilai saya sama seperti saya menilai diri saya. Oke, itulah yang harus kalian kembangkan. Ya, itulah yang harus diperbaiki. Jangan berlarut-larut dalam masalah itu. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini gambar kedua, sukses tidak semudah yang dilihat. Ya. Sukses itu tidak semudah yang dilihat. Teman-teman, sukses itu bukan berarti kalian punya banyak duit, ya. Terus kalian bisa beli segalanya kayak Internet. Sekarang gimana ya? Jarang. Oke, jadi sukses itu bukan kayak gitu ya teman-teman. Kalian bahagia aja itu udah sukses. Kalian keluar dari list beban orang tua aja itu udah sukses ya teman-teman. Jadi nggak harus jadi orang nomor 1 di dunia baru dibilang sukses. Kalian punya penghasilan sendiri udah sukses. Punya barang milik sendiri, hasil keringat sendiri itu udah sukses ya. Dan sukses itu tidak semudah yang dibilang orang. Gimana maksudnya? Contoh ya, menurut saya udah sukses ya teman-teman ya. Saya sampai detik ini saya udah sukses. Walaupun akhir bulan ya masih ada lah ya yang belum tercapai ya, tapi saya udah sukses. Saya sampai di saat
Boleh kan tuh. kalau kita pengen bercerita, ya, pengen bercerita, pengen mengeluh karena capek, ya, capek pikiran, capek kerja, capek apa begitu, dan tidak ada seorang pun yang bersedia untuk mendengarkan. Capek kan? Saya bersedia, Bu. Kode ya, ya teman-teman ya. Tapi apa? Ya saya nggak menyerah, nggak apa-apa, ya. Hari ini bakal melewati. Saya punya masalah hari ini bakal kelar. Mau dia kelar hari ini juga besok atau selanjutnya, pasti masalah ini bakal selesai. Saya capek hari ini ya besoknya bakal ada lagi hari yang lain, gitu. Ya. Jadi hari ini nggak senang, pasti besok senang kok. Hari ini senang, pasti besok enggak kok. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. 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 Ini yang tadi saya bilang ya. Ini ayat dari si ayam ini. Ya. Jangan menyerah. Setiap hari adalah hari yang baru. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi, kalau kalian punya masalah di hari ini, ya, udah dilewatin aja. Satu hari cuma 24 jam kok. Ya, dia nggak mungkin perpanjang waktunya. Jadi kalau hari ini kalian punya masalah, punya hal yang buruk yang kalian lewati, bakal larut, ya. Matahari bakal tenggelam, ya kan? Bulan bakal ada, bintang bakal ada, mataharinya bakal muncul lagi, ya. Jadi hari ini kalian lewati hal yang buruk, besok udah enggak lagi. Atau mungkin hari ini kalian punya masalah di toko, contoh kalian salah lerek, salah, ya. Nanti besok kalian bakal paham salah lerek apa sih waktu jadi begini. Nah, sampai kalau kalian bakal tahu salah lerek hari ini kalian dimarah-marah sama korul, dimarah-marah sama pejabat toko, ya. Udah hari ini aja, ya. Gak usah dipikirin sampai besoknya, karena masalah hari ini bakal kelar hari ini, ya. Jadi jangan dimasukin ke perasaan, terus pulang nyampe mikir, aduh saya ini salah besar ya, aduh saya ini salahnya apa sih, aduh salah saya ini kebanyakan salah di toko, udah saya nggak mau kerja, ya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Ada juga ya, yang hari pertama ke toko, dia masuknya siang ya, masuk siang di toko. Kemudian nyampe toko, dia itu beri salam kepada di toko, ya, selamat siang. Tapi dia itu nggak dibalas salamnya. Dia langsung telepon saya, teman-teman, betul itu anak saya, ya. Dia langsung telepon saya, ibu saya nggak diterima di toko A. Oke, nggak diterima. Kalau nggak diterimanya kenapa? Mereka kayak nggak mau saya ada di situ, ibu. Teman-teman, menurut saya kalian jangan menyimpulkan seperti itu ya. Itu bukan berarti tim toko tidak mau menerima kalian. Mereka ini sangat butuh kok karyawan baru. Ya, karena toko itu bukan karyawan, bukan? Ya. Iya atau bukan? Ya. Iya. Jadi mereka nggak mungkin menolak kalian, ya. Jadi kalau misalkan kalian diberi respon yang tidak sesuai dengan hatinya kalian, ya udah biasa aja. Kita juga pas lagi kenal, Iya. ya kan? Kita baru mau kenalan. Jadi kalau misalkan dia udah kayak gitu, kita nggak apa-apa, ya nggak apa-apa karena kita kan tadi belum kenal. Kecuali kamu sahabat saya dan saya nyapa kamu nggak mau noleh. Nah itu baru kenapa? Gitu kan? Kalau kita sahabatan tapi kok dia nggak mau nyapa saya, ya kenapa? Saya salah apa tuh dianya yang sakit? Terus dia. Iya kan? Tapi kalau kita nggak saling kenal, ya nggak apa-apa. Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Mereka tuh diam-diam aja. Udah nggak apa-apa. Kita belum kenal. Kenalin dulu nanti. Bu, saya siapa? Saya Wiwin, anak baru penempatan toko ini.
kamu coba dekatin dulu. Aduh, Bu, enggak aja kalau nggak benar kok saya resign. Belum beli motor. Iya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian kerja ingat saya mau beli apa? Aku pengen beli apa? iPhone. Beli iPhone ya? Pengen beli apa? Beli Mobil. Beli planet. Pengen beli mobil. Beli planet. Pengen beli mobil. Kamu pengen beli apa? Saya Pengen beli buat kereta rumah. juga. Pengen beli- pengen beli planet. Saya mau beli kereta. Oke, kamu pengen buat apa? Kenapa ke rumah? Beli motor. Motor. Planet ya. Motor. Apa? Nabung. Luar biasa mau nabung. Nanti jangan suamimu yang nabung. Yang benar. Gampang itu. Bermotor. Apa? Motor juga. Motor juga, oke, apa? Motor. Motor sama HP. Motor. Hah? Buat mabuk. Mau buat mabuk juga kerja juga gampang ya. Kalian kalau pulang ambil minum balik. Mabuk kan? Apa? Motor. Dan pribadi. Apa? Saya pribadi. Apa? Nabung. Yang benar. Oke, kamu Motor. motor. Sepatu. Sepatu. Kereta api. Beli sepatu yang satunya itu harga 1 miliar. Kereta api. Apa? Kereta api Kak. Sapi. Kereta api. Kereta api. Sama Kak. Apa? Sama. Pesawat. Iya, planet punya. Planet. Ya. Anu, buat ngebahagiain orang tua sih. Buat aku katanya kak. Rumah 7, mobil 7. Sama 7. Istri 5. Dengar ya, itu keinginan kalian yang harus tercapai. Oh, beli berapa? Ya, dimanapun kalian bekerja ya. Kalau misalkan nih kalian yang pengen beli motor, ini satu tempat kerja aja udah beli motor ya kan? Beli motor ya. Jangan sampai kalian kerja 1 bulan, 2 bulan pengen resign. Ya, beli motor dulu. Ya, ingat saya mau kerja untuk beli motor. Jangan dapat motor langsung resign ya. Mau belinya cash apa trading? Cash. Jangan sampai kalian kredit hari ini besoknya resign ya. Bulan depan bayar pakai apa? Kerja. Oke, gini ya teman-teman ya. Jadi kalian kerja, ingat ya, tujuan kerja untuk beli apa? Yang tadi mau nabung, jangan dulu. Ya, kerja bahagiain dirinya kalian dulu. Ya, kalian sudah kerja 1 bulan, ya kan? Pas dapat gaji, bahagiain dirinya kalian dulu. Mandi ya. dua. Mandi. Mandi ya, kalian juga pakai teh ya, itu juga mandi ya. Tapi kalau masih belum tahu, Jangan hidup yang tinggi gitu ya. Kalau